dalam sesi tanya jawab ini, Mbak Tejo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum paham pada video-video Mbak Tejo. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya. Dan jika jawabannya panjang, terlalu panjang, akan Mbak Tejo buatkan seperti ini, ya, sesi tanya jawab. Nah, nanti Mbak Tejo akan menjawab pertanyaan, gimana Mbak cara gulung trafo yang untuk strum ikan tanpa platina? Nah, cara gulungnya itu gimana? Apakah yang lilitan kecil dulu atau lilitan besar dulu? Nah, oke, sebelum kita bahas cara gulungnya, kita lihat dulu gambaran skema strum ikan yang memakai platina. Ya, ada yang mengatakan inverter 1000 watt, ya, inverter 1000 watt pun ya, masih kalah tarikannya dengan strum iklan yang memakai platina, ya, yang bilang seperti itu. Ya, kita perhatikan dulu di sini. Ini primer, ini sekunder. Kalau pada strum ikan platina kan yang besar dulu tembaganya, ya, tembaga besar dulu, kemudian yang tembaga kecil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa strum ikan yang memakai platina ini dia mendapatkan induksi dari dua arah, dari dua tembaga, ya, maksudnya. Ya, dari primer pun dapat induksi, dari sekunder pun dapat induksi. Nah, kalau yang dari primer ini, jika ada yang memakai tembaga 1,5, ada yang 1,2, nah, kemudian sekundernya ada yang pakai 0,4, ada yang 0,6, 0,8. Nah, jadi tembaga yang besar ini sebenarnya, yang pertama untuk menghasilkan medan magnet, ya, untuk ini. Dan yang kedua, ya, medan magnet untuk induksi pada lilitan, ya. Nah, yang kedua, ya, ini ikut membantu, ya, menyumbangkan. Jadi yang primer ini sebenarnya nih untuk membantu menyumbangkan arus yang besar. Ya, kalau tegangan tingginya didapat dari sekunder. Sekunder ini kan ada yang 1000 lilitan. Nah, primer ini ada yang pakai 300 lilitan, ada yang 400, ada yang 250. Nah, ya, dari sekunder menyumbangkan tegangan tinggi, dari primer menyumbangkan arus yang gede, ya, arusnya gede kan, tegangan plus arus. Nah, karena hambatan air itu kan terlalu tinggi, ya, resistansi air. Nah, jadi tekanan tinggi plus arus yang tinggi digabungkan. Ya. Jadi dapat tegangannya tinggi, arusnya juga besar. Nah, sekarang gimana caranya supaya mendapatkan tegangan tinggi dan arus yang besar? Nah, kalau arus itu adalah dari besarnya tembaga dengan tegangan dari banyaknya jumlah lilitan. Banyaknya jumlah lilitan itu menjadi tegangan semakin banyak, ya. Kalau lilitannya banyak, jadi melungkeran ini, melungker. Nah, gimana sedangkan koker, ya, koker trafo 5 ampere itu seberapa sih? Ya, spasinya itu seberapa? Kecil sekali. Gimana caranya? Sedangkan kalau kita perhatikan gulungan pada strum ikan yang memakai platina, ya, itu berat tembaganya sendiri ada yang sampai setengah kilo, ya. Setengah kilo, ada yang lebih malahan. Sampai kuandel gitu, ya, kalau yang strum ikan tanpa platina. Nah, kemudian gimana mensiasati supaya kita dapat tegangan tinggi dan arus yang besar dalam koker trafo 5 ampere yang kecil. Ya, jadi di
bisa disiasati dengan tembaga yang berbeda-beda. Jadi agar ini kokernya itu muat ya, karena koker 5 ampere kan nggak besar, nggak sebanding dengan yang memakai platina, gulungannya tebal sekali. Ya, jadi yang pertama digulung, ya, jadi seperti ini sistemnya. Ya. 0,9 kan lumayan besar. Nah, 0,9, 0,6, 0,3. Ya. Jadi 0, pertama yang dililit pada koker itu pertama dililit 0,3 dulu, ya. 0,3 4 baris atau 4 sap. Ya, 4 sap kan itu kalau sebarisnya kurang lebih 90 lilitan kali 4. Wah. Terus kemudian 0,6. Ya, 0,6-nya ini 2 sap, ya, 2 sap atau 3 sap. Nah, kemudian 0,9. 0,9-nya ini 2 sap. Ya, 2 sap. Nah, kemudian yang lilitan terakhir 1,2 mili atau 1,5 ya. Jadi kalau yang ininya yang untuk ke rangkaiannya jadi semakin besar semakin kuat tendangannya di sini ya. Nah, induksinya semakin kuat ini. Nah, jadi dengan menggabungkan aneka besarnya tembaga ini, nah, maka akan kalau 0,3 ini kan nanti menjadikan tegangannya tinggi. Nah, kalau yang 0,6 dan 0,9 ini menyumbangkan arus yang gede ya. Nah, jadi kan ke sini arus larinya kan ke sini. Nah, ini kan penyedotnya kan di sini. Ya, di sini hanya nyedot saja ini. Kapasitornya kan nyedot. Nah, nyedot yang dari sini. Ini nyedot. Nah, karena ini arusnya besar yang memancarkan dari sini. Arus besar memancar dari 0,9. Nah, disedotnya ke sini, tariknya ke sini. Nah, ini kapasitornya kan besar, 400 volt, 10 mikro 400 volt atau bisa pakai 16 mikro 400 volt. Nah, jadi seperti itu. Apalagi? Ya, jadi disiasati ya. Jadi Mbak Tejo sudah memberikan gambaran. Ya, jadi gimana caranya supaya di koker itu pas ya. Ya, ini 2 sap ya 30 lilitan lah ini ya. 30 lilitan. Ya, jika masih muat, masih muat kira-kira masih sisa banyak itu spasinya pada koker 5 ampere, ya bisa pakai yang bisa ditambahin lagi lilitannya. Jadi nggak baku ya. Jadi outputnya ini nggak baku, jadi nggak harus sekian lilitan gitu.
sekarang begini, kita gambarkan raket nyamuk. Ya, raket nyamuk itu kan tegangannya tinggi, ya. Ya, kalau ditekoek setrum, ya, dipegang nyetrum. Nah, tapi raket nyamuk kalau dipakai buat nyetrum ikan di sungai, jangankan di sungai, di bak mandi saja, di ember aja nggak mempan, ya kan? Nah, karena raket nyamuk itu tegangannya tinggi, cuman arusnya kecil. Nah, jadi gambaran mudahnya seperti itu. Nah, jadi intinya di sini lilitan cara ngelilit yang untuk terapi untuk suntikan tanpa platina adalah gimana caranya kita mendapatkan tegangan tinggi dan arus yang besar. Ya, jadi ini bisa dilihat sebanyak-banyaknya lah, pokoknya semuanya koker ya. Nah, jadi ukuran di sini yang Mbak Tejo contohkan ini enggak saklek, enggak harus sekian. Jadi silakan bereksperimen sendiri. Ini Mbak Tejo hanya memberi gambaran saja. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Mbak Tejo. Ya, mungkin juga ada kata-kata yang kecelitut ngomong salah. Kecelitut itu bahasa Indonesianya apa ya? Kleru lah ya. Nah, kleru ngomong apa gimana ya, maklum lah. Ya, karena Mbak Tejo bukan dosen. Ya, jadi menjelaskan ini versi tukang servis. Ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video Mbah Tejo. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ini ada lagi. Ini juga bisa buat solusi buat yang sudah membuat suntikan tanpa platina ya. Sudah dicoba di ember mempan, ikan nila kelepek-kelepek, dicoba boklam 100 watt terang benderang, tapi giliran dicoba di sungai ya kurang jantas, kurang cetar. Nah, ini juga bisa dijadikan solusi. Jadi nggak cuma satu macam tembaga yang untuk outputnya. Ya, mungkin arusnya kurang, ya tegangannya sudah pas, cuman arusnya yang kurang. Ya, oke. Demikian dari Mbah Tejo.